Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil syakirin wa amma ba'du. Masya Allah tabarakallah ya Ustadz. Pagi-pagi senantiasa melihat jamaah yang hadir di studio dan yang ada di rumah ya. Selalu senantiasa menyaksikan Islam itu indah. Jalan-jalan membawa sajadah. Cakep. Hati penuh tenang dan hikmah. Cakep. Menuntut ilmu jadi ibadah. Di Islam itu indah. Wah. Ibu dari mana, Ibu? Dari mana? Cirebon. Lagi dari mana, Ibu? Cirebon. Dari mana? Masya Allah. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu ya. Pagi-pagi senantiasa datang dari Cirebon menyaksikan Islam itu indah. Termasuk yang di rumah lagi nonton tuh. Makasih. Betul, Masya Allah ya. Nah, jamaah yang ada di rumah, sebelum kita memulai tema kita hari ini, jangan lupa kalian siapin catatan kalian ya, supaya poin-poin penting untuk hari ini kalian tidak terlewatkan. Wow. Langsung aja kita ke tema kita hari ini. Ayo cepet. Apa itu? Nih nungguin ya, nungguin. Apa sih Itu dia. nungguin? Tema kita hari ini adalah, jadi ini loh cara healingnya seorang wanita. Tepuk tangan. Maaf, Bara, sebelum kita masuk nih, kita tanya ibu-ibu. Nih, kalau ibu healingnya gimana? Tanya dulu saat healing itu apa? Nah nih, tanya dulu. Nah, ibu-ibu kan ini Healing itu apa? Ibu-ibu lagi ngomongin healing. Jalan-jalan. Saya aja nggak tahu itu healing apa. Oke, gini, kita tanya. Kalau dulu namanya refreshing. Dulu namanya refreshing, sekarang namanya healing. Ya. Biasanya kalau lagi pusing, lagi banyak pikiran tuh biasa apa yang dilakuin? Tidur. Pusing. Healing. Belanja. Depresi. Belanja. Belanja. Woi, emangnya. Shopping. Biasa healing yang terbaik salah satu buat perempuan adalah shopping. Nah, kita tanya sama ibu-ibu yang di sebelah sini. Ibu, nah biasanya cara healing yang terbaik kalau lagi pusing atau banyak pikiran tuh biasanya ngapain, Bu? Pijet, terus jalan-jalan, terus belanja-belanja, pulang sehat. Mahal nih. Masya Allah. Tiga. Kalau Ibu? Cekot. Sama kita lihat-lihat ke mall, cuma lihat aja juga udah happy. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Kalau wanita itu biasanya 3 tempatnya favoritnya. Tahu nggak? Apa itu? Tahu nggak? Apa itu? Dapur, kasur, sumur. 1, 2, 3, dapur, kamar. Semua. Baik. Dapur, Mur, kasur. itu tuh. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Sebelum kita lanjut pembahasan kita, ada Fitini. Kita lihat dulu Fitini, apakah menangis itu melegakan? Kita lihat. Wah, Ustadz. Ya. Tadi Udah pernah katanya- lihat perempuan menangis belum? Sering. Sering ya? Sering. Siapa? Kan kita biasanya bukan cuma misalnya atau doi-doi gitu, Iya, bukan. iya. Tapi biasanya di rumah juga misalnya seorang ibu juga sering menangis, Masya Allah. kita melihat. Hati-hati dengan air mata seorang Ibu. Karena kalau air matanya diiringi doa, maka jadi doa yang mustajab. Masya Masya Allah. Allah. Amin. Nah Ustadz, Ya, ngomong-ngomong soal healing juga ya. betul. Kenapa ya perempuan kalau dihadapkan masalah, hal yang pertama kali dia lakuin itu pasti nangis. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Bara. Tapi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Aliza, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa yaqina. Jamaah. Emang ibu-ibu kalau ada masalah langsung nangis, Bu? Mungkin itu terjadi di umur 20-an, 30-an.
Kalau di umur 50-an sekarang langsung makan. Kalau ada masalah, subhanallah, biasanya perempuan secara umum, tapi tidak semua. Secara umum perempuan mengeluarkan air mata. Air mata itu bukan produksi mata. Air mata itu hasil dari cerminan perasaan hati. Ada air mata yang diharapkan, ada air mata yang tidak diharapkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kami pasangan dan keturunan yang membuat air mata kami menetes. Ibu, ternyata kita disuruh minta anak yang bikin kita nangis. Ibu mau nggak Bu nangis gara-gara anak? Hah? Ibu gak mau? Anaknya di wisuda tahfiz 30 juz, nangis gak? Nangis, bukan ketawa lagi. Itu bahagia di atas ketawa. Tangisan itu adalah kebahagiaan melebihi kebahagiaannya orang yang tertawa. Orang kalau lihat subhanallah suaminya sukses, bukan lagi ketawa itu, sampai menangis. Dia lihat suaminya yang selama ini tidak sholat, tiba-tiba bukan hanya sholat ke masjid, tahajudnya aja nggak pernah putus, menangis istrinya. Itu bahagia di atas bahagia. Maka subhanallah, air mata tidak selamanya menandakan kesedihan. Kebahagiaan dengan ketawa itu kalah dengan kebahagiaan dengan tangisan. Maka perempuan kalau dihadapkan masalah dia langsung menangis, maka solusinya adalah jadikan tangisannya tangisan yang bermanfaat, tangisan yang berfaedah, tangisan yang banyak fadilahnya. Mana fadilah daripada air mata? Tadi kebahagiaan. Fadilah yang kedua, ada dua mata yang tidak akan pernah disiksa di hari kiamat. Mana itu? Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Bangun tengah malam tahajud sambil menangis, Allahu Akbar. Tapi senangis-nangisnya mesti jelas takbirnya. Senangis-nangisnya mesti jelas Al-Fatihahnya ya Bu ya. Jangan karena nangis terputus-putus Al-Fatihahnya. Alhamdulillah. Tidak bisa. Mesti jelas Al-Fatihahnya. Jadi kalau masih tangisan, jangan dulu baca Al-Fatihahnya. Tahan aja dulu. Maka tangisan karena takut kepada Allah akan dosa-dosanya, itu adalah senjata yang hebat bagi seorang wanita. Mata yang mana lagi yang ternyata tidak disiksa di hari kiamat? Mata yang terjaga untuk menjaga keamanan. Mata yang berjaga di tengah malam. Ibu-ibu itu tengah malam tidak tidur, kenapa? Karena nyusuin anaknya. Tengah malam tidak tidur, kenapa? Karena anaknya belum tidur. Subhanallah. Maka mata seorang wanita adalah mata yang tidak disiksa di hari kiamat kalau niatnya adalah takut karena Allah dan juga karena menjaga keamanan. Jamaah. Yang keempat, kenapa air mata ini sangat bermanfaat bagi seorang wanita? Karena Nabi SAW pernah meminta para sahabat untuk baca Al-Quran. Wahai Abu Musa Al-Asy'ari, bacakan saya satu ayat Al-Quran. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, ya Rasulullah, engkau lebih hebat baca Qurannya. Quran turun untukmu. Jibril datang langsung membawakan. Mana mungkin aku yang baca, kamu yang mendengar. Kata Nabi SAW, sesekali aku ingin mendengarkan, bukan hanya ingin membacanya. Karena ada pahala mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka dibacakan ayatnya. Setelah dibacakan ayatnya, Nabi ternyata terdiam. Pas ditengok ternyata Nabi sudah bercucuran air matanya. Berarti air mata selanjutnya yang berfaedah adalah air mata yang dipakai mendengarkan Al-Quran. Air mata ketika sholat, air mata ketika baca Al-Quran. Sehingga kalau baca Quran jangan cuma sampai kerongkongan, masukkan juga sampai ke dalam hati. Maka sangat boleh seorang wanita ketika tertimpa masalah langsung nangis, sangat boleh. Ada seorang perempuan menangis di samping kuburan anaknya. Datang Nabi SAW, kembalikan kepada Allah, sabar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata perempuan ini, kamu tidak tahu perasaan saya. Dia tidak tahu kalau yang negur tadi itu Nabi SAW. Akhirnya dikasih tahu perempuan ini, tahukah engkau siapa yang menegurmu tadi? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Langsung takut perempuan ini. Kenapa? Karena dia tahu Nabi itu adalah orang yang juga banyak anaknya meninggal kecil. Dia tidak mau, Nabi SAW, ya Allah ternyata ujian Nabi lebih besar daripada saya. Datang minta maaf kepada Nabi SAW. Maka Nabi ingatkan untuk apa? Untuk air matanya boleh keluar, tapi mulutnya tidak boleh menyalahkan takdir Allah. Berarti air mata wanita ketika tertimpa masalah sangat wajar. Bahkan bisa jadi air mata yang bermanfaat, air mata yang bagus, kalau tidak diiringi dengan menyalahkan takdir Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Masya Allah.
Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Jazakallah Bara. khairan. Kita tanya Ustaz Alisa yuk. Nah, langsung kita tanya ke Ustaz Aliza. Apa tuh Ustaz? Bagus Ustaz di sini. Saya takut. Takut? Waduh. Sebelahan. Oh. Nah, Ustaz. Kalau mau nanya apa sih sama Ustaz nah Alisa? ini mau tanya Ustaz, ya, Ustazah izin. Boleh nggak sih perempuan berdiam diri ketika ada masalah? Tapi sering dikira perempuan itu lagi ngambek. Apalagi kalau ditanya, kamu kenapa? Jawabnya nggak apa-apa. Silakan. Kayak ibu di samping tuh. Ibu lagi ngambek ya? Udah. Allah. Ibu ini lagi berusaha. Gimana supaya napak kakinya? Baik. Silakan Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah. Yeay. Adang nih nggak ada angin, nggak ada hujan, suami istri lagi baik-baik aja, tiba-tiba istrinya cemberut. Dia diem, dicolek sama suaminya, Bun kenapa sih kok diem aja? Jawabnya apa? Nggak apa-apa. Padahal seringkali di dalam hatinya ngedumel. Udah lama juga berumah tangga, nggak ngerti-ngerti juga. Pernah begitu? Oh sering. Itulah bedanya laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki cuma dua, yes or no. Iya apa enggak. Tapi kalau perempuan dia jawab enggak. Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi paginya iya, sorenya enggak. Bisa jadi kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Betul begitu? Ini kayaknya ketompak banget nih. Karena itulah perlu sensitivitas yang tajam bagi mengamati seorang perempuan. Akan tetapi perlu diketahui wahai para perempuan. Tidaklah semua orang yang di sekitarmu baik suami atau temanmu itu adalah wali. Apalagi dukun yang katanya tahu isi dan pikiranmu, isi hatimu. Jadi ketika ada yang perlu engkau sampaikan, ada yang perlu orang lain itu harus tahu, ya dikasih tahu insya. Seringkali psikologis perempuan ketika dihadapkan oleh masalah, dihadapkan oleh problematika kehidupan sehari-hari, ia menarik diri dari kelilingnya, ia menarik diri dari sekitarnya dan untuk diam. Kenapa diam? Untuk menetralisir emosi agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Betul? Pernah ada suatu kisah di dalam surah Yusuf ayat 77 ketika Nabi Yusuf dituduh mencuri oleh para saudaranya. Tapi apa yang ia lakukan? Fa'asarroha Yusufu fi nafsih. Nabi Yusuf menyembunyikan kejengkelannya. Nabi Yusuf tidak menampakkan di depan saudaranya. Itu adalah cara untuk kita tidak mengikuti hawa nafsu. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 53 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Allah. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Allah. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah ia mengucapkan kalimat yang baik dan kalimat yang benar. Karena apa? Sesungguhnya syaitan seringkali membuat propaganda, seringkali membuat kerusuhan di antara keduanya. Ummul Mukminin Siti Aisyah bintu Abu Bakar pernah dilanda ujian yang berat, difitnah, dituduh melakukan hal yang tidak benar. Tapi apa yang ia lakukan? Setelah ia mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, ia menarik diri dari sekitarnya, ia diam dan berharap Allah menyelesaikan urusannya. Dan apa yang terjadi? Allah menurunkan surah An-Nur untuk membersihkan nama baik Aisyah. Ummu Salamah ketika ditinggalkan wafat oleh suaminya, dia tidak berlarut dalam keluh kesahnya, tapi ia diajarkan doa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala atas musibahku, wa ahlif khairam minha, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Makanya doa dari Ummu Salamah benar diganti Ustadz setelah wafatnya meninggal.
setelah suaminya meninggal diganti sama yang lebih baik, yakni diperistri oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salisa ngadap di sini aja, nggak usah menghadap ke kanan. Soalnya tadi ibu-ibu bilang dilihat dosa, kagak dilihat mubazir. Masya Allah, Tahu. tepuk tangan dulu Ustaz Salisa ibu-ibu. gini, pada saat bara naik gini, jadi gimana? Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Tepuk tangan dulu untuk Ustaz Salisa. Nah Bara, kita ingetin lagi nih buat jamaah yang di rumah. Hari ini kita lagi bahas apa? Baik jamaah, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut pembahasan kita hari ini tentang jadi ini loh cara healingnya seorang wanita. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Bara pakai gini, oh bagus banget. Pakai sorban. Serban. Kalau aku yang pakai, nanti aku dikira nasi daria. Wah. Jamaah yang ada di rumah yang baru bergabung bersama kita hari ini, kita masih membahas tema kita yaitu jadi ini loh cara healingnya seorang wanita. Tepuk tangan dong. Nah, Bara mau nayangin piti apa? Coba. Ini kita punya Viti lagi nih. Apalagi itu piti? Satu orang dengan banyak profesi. Masa sih? Iya. Coba kita lihat. Benar nggak sih perempuan yang kalau lagi sedih tuh suka nyibukin diri yang nggak berhenti istirahat. Oh, gitu. Terus kalau kita lihat orang terdekat kita lagi di fase ini, mending kita biarin aja dia sibuk sendiri atau kita paksa istirahat. Oh gitu. Silakan Ustaz. Makasih Terima banyak kasih. Bara. Masya Allah, kalau saya lihat Bara kayak aku bercermin loh. Namanya juga kembaran Air Ustaz. apa Ustaz? Bercermin di air apa? Ya. Sasa Lisa yang Yes, suaranya merdu banget. Masya Allah. Sasa Masya Allah tabarakallah. Buat semuanya, jangan salah. Wanita itu adalah super lincah, super sibuk, bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Masak, cuci piring, semua bisa dikerjain sendiri. Jangan gangguin dia. Dia bisa menyelesaikan pekerjaan banyak dengan satu waktu. Masak, nyuapin anak, betul tidak? Betul tidak? Nyuapin anak, masak. Jatuh. Apa ini? Tahu nggak? Bukan, ngepel. Hebat tuh ngepel. Itulah hebatnya wanita. Tapi laki-laki nggak bisa. Itulah multitasking namanya. Apa? Multi talent. Beda lagi. Multitasking. Bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Nah, tadi Bara nanya nih, gimana sih kalau perempuan itu kalau lagi sedih suka nyibukin diri? Bahkan dia lupa istirahat. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Bener Bara? Iya. Ya banyak tuh yang sibuk piring-piringan bunyi-bunyiin lah. Kenapa? Mungkin dia lagi kesel. Mungkin lagi marah dia. Nah buat semuanya dengerin. Biarkan dia melakukan itu karena itu adalah bagian daripada peralihan. Dia alihkan kekesalannya dengan bentuk kerjaan. Wah itu caranya. Bahkan Masya Allah Tabarakallah, biarkan dia menyibukkan sepanjang bukan hal negatif. Bukan hal negatif, yang penting positif. Apalagi biarkan dia menyibukkan diri kalau itu dalam hal ibadah. Ibu kalau sholatnya khusyuk pada saat sedih, pada saat masalah, wow. Ngaji pada banyak hal. Tapi ingat, dengerin, itu cara Allah. Allah itu pencemburu. Dengan adanya orang beralih kepada yang lain, Allah panggil beliau, Allah panggil orang-orang yang dicintainya. Dengan cara apa? Dikasih ujian supaya dia kembali kepada Allah. Ibu, kalau ada orang yang dipanggil-panggil nggak nyaut, diapain Bu? Colek. Apa sih? Sibuk banget. Iya. Coleknya pakai apa Bu? Duit,
Segepok. Pakai apa? Duit, boleh. Coleknya pakai apa? Tangan. Ada yang coleknya pakai batu. Lempar. Itu coleknya. Bu, makanya kalau ada wanita lagi sedih, biasanya kita lihat dia menyibukkan diri, semoga al positif. Menyibukkan diri, semoga al ibadah. Menyibukkan diri, semoga untuk menuntut ilmu. Ibu ini tidak ada manusia tidak punya masalah. Betul tidak? Ibu punya masalah. Banyak. Masalahnya apa, Bu? Rumah tangga. Oh, berumah tangga. Rumah tangga. Ibu katanya jauh-jauh saya dari Cirebon sampai di sini kok studionya gelap. Sebenarnya bukan ibu bermasalah, bukan ini yang bermasalah. Kacamata ibu yang bermasalah. Tidak apa-apa. Kita hargai. Semua orang datang dengan bahagianya masing-masing. Betul tidak? Dengan caranya masing-masing, dengan gayanya. Tidak apa-apa. Ada yang punya masalah susah napak, ada yang Melayang. ada jagain diri, tidak apa-apa. Yang penting saya itu kalau ini anak, ada anak, saya punya 3 anak perempuan, beda-beda. Yang satu kalau dia lagi kesel, dia rapi-rapiin. Kalau yang kesel, pokoknya baring aja dari seharian. Beda-beda. Jadi ada anak satu kalau lagi kesel berantakin mainan. Saya diam aja. Untungnya almarhumah istri saya itu luar biasa tenang. Biarin berantakan. Nanti pada saat tidur baru dirapiin. Kok dirapiin? Tidak apa-apa, ntar berantakan lagi. Ya, ini beda lagi anak cowok. Anak cowok dengan satu mainan itu aja. Tidak ke sana. Perempuan semua berantakin lagi. Begitu ya, Bu? Nah, sekarang apalagi kalau sudah dewasa. Ibu, senangnya belanja di pasar atau di mall? Beneran? Hah? Semua. Karena kalau di pasar bisa nawar. Itu keseruannya. Di mall karena mau numpang ngadem. Tapi tetap ujung-ujungnya nawar juga. Masa sih? Ada juga. Iya juga ya, Bara. Kan mereka cari diskonnya. Itu dia. Nah, Masya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita panggil Ustazah Lisa yuk. Oh iya, ayo. Ustazah Lisa. Sini. Ustazah. Itu apa? Bara mau. Ustazah Lisa lagi nanya bara orang kalau ke mall tapi cuma lihat-lihat doang namanya kelompok apa gitu ya? Apa gitu ya? Kelompok healing. Kelompok cuci mata kali ya? Kelompok cuci mata iya. Ada nama-nama. Bukan cuci mata lagi. Ada yang datang ke sana cuma lihat-lihat doang. Sebenarnya gini, kalau di mall itu kelihatan saja. Kalau ada yang bawa barang, Ya. laki-laki yang bawa, perempuan enggak, berarti itu adalah orang pacaran. Begitu. Iya. Pasti yang laki-laki, nanti aku yang bawain sayang. Ya. Tapi kalau ada perempuan yang bawa, laki-laki enggak, berarti itu suami istri. Oh gitu. Oh Aja gitu. bawa semua, banyak sekali. Pengalaman ya berarti ya. Pengalaman. Kalau ada laki-laki. Yang sering jalan-jalan di mall nih. Laki-laki bawa barang, perempuan bawa barang, berarti itu antara ibu dan anak. Pas saya nanya, ngapain kita bagi dua dong, Mak? Nah, kalau ada yang pergi ke mall, laki-laki tidak bawa barang, perempuan tidak bawa barang, berarti itu tanggal tua. Iya, nggak belanja apa-apa. Itu dia. Tepuk tangan ibu-ibu. Lagi nanya itu sama Sasa, memang ada namanya. Kan ada istilahnya gitu. Ada istilahnya. Oke, langsung aja mau nanya sama Ustazah ya. Ustazah izin. Nah, ada juga nih perempuan yang kalau lagi emosi lebih memilih untuk memendam omongannya karena takut meledak sama tiba-tiba takut meledak sama orang Langsung jadi sekitar marah-marah, dan emosi. bukannya kalau dipendam tuh nanti malah jadi bom waktu ya. Dan larinya malah jadi sakit fisik enggak sih? Oh iya. Juga ya. Silahkan Kalau di Afghanistan bisa Ustazah. jadi bom waktu. Kalau di ibu-ibu bom renting keluar jerawat semua. Silakan, terima kasih. Ada, Ustaz Maulana. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Terkadang kita udah diem strategi buat menenangkan diri, betul? Tapi seringkali kita diem tapi malah diinjak-injak juga kepalanya. Jadi kayaknya harus kali-kali tegas nih, Masya Allah. Padahal ingat ketika kita ada rasa amarah, Islam itu tidak menghilangkan amarah. Islam itu tidak menghilangkan emosi. Tapi yang Islam lakukan adalah menempatkan amarah pada tempatnya.
tempatnya. Tuh 2, 3. Menempatkan amarah pada tempatnya. Tuh 2, 3. Pada tempatnya. Sekali lagi. Masya Allah, tepuk tangan buat ibu-ibu sendiri ya. Nah, Jadi Islam itu tidak melarang amarah. Amarah justru manusiawi. Tapi yang harus kita perhatikan di dalam kitabnya Al-Hujjatul Islam, Imam Ghazali mengatakan, jikalau engkau marah, lakukanlah 2 hal. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Pertama, harus kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Allah. Jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah. Bersegeralah engkau buru-buru untuk mengambil, untuk menuju ampunannya Gusti Allah Subhanahu dan surga yang luasnya bagikan langit dan bumi. Jadi ketahui, ketika kita mampu menahan amarah, kita bakal mendapatkan ampunannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang mendapatkan ampunan dari Allah? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Tuh yang pertama, yang dapat ampunannya Allah, orang yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketika engkau marah itu umpama setan yang sedang memain-mainkan hatimu. Kayak anak kecil nih Bu, senang main-mainin bola. Tapi kadang juga ada yang bilang, Ustazah, tapi kalau saya udah marah-marah nih, udah keluarin unek-unek saya, kok lega rasanya? Ingat, bisa jadi setan bukan lagi memain-mainkan hatimu, tapi bisa jadi kamu sudah jadi setan. Udah mah di Indonesia, setan perempuan semua Ustaz, heran dah. Ada kuntilanak perempuan, suster ngesot perempuan, apa sundel bolong ke perempuan, betul Bu? Oleh karenanya ingat, amarah bukannya dihilangkan dengan cara yang tidak benar, dengan mengikuti hawa nafsu. Tapi ingat, ketika amarah itu datang dari setan, mata memerah, hati menggebu-gebu. Apa yang bisa kita amalkan? Kalau lagi berdiri, hendaklah duduk. Duduk masih ngambek juga Ustazah, masih kesel aja nih. Berbaring juga nggak bisa. Ibu, setan dari apa? Dari api. Api bisa redanya sama air. Ambil air wudhu juga udah Ustazah masih ngambek aja. Mandi juga masih kesel aja, berendam aja udah. Ntar kata anaknya, mama katanya mau ngomong sama aku mah, ntar mama lagi berendam. Ya, ingat jangan ikutin hawa nafsu, karena bisa jadi lidah itu sangat tajam, lebih tajam daripada pedang. Karena dari omongan bisa sering jadi salah paham. Betul, bisa jadi salah paham. Jamaah. Nah, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan masih membahas tema kita hari ini, yaitu jadi ini loh cara healingnya seorang wanita. Jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung bersama kita hari ini, kita lagi membahas tema kita, yaitu jadi ini loh cara healingnya seorang wanita. Bara, udah punya calon? Calon insya Allah. Dah. Insya Allah. Nah ini langsung kita panggil Ustaz Syam, izin. Ya, Bayangin dulu Sam. dong. Ada Ustaz Sam. siapa? Apa tuh? Kata Bara, Ustaz Sam harus lihat piti ini. Apa tuh? Solo trip ke luar negeri, siapa takut? Oke.
Di sini kita melihat cara healing dan tangisan bahagia ya Ustadz. Yap. Nah sekali aku mau tanya juga, perempuan yang lagi butuh ruang dan menjaga jarak dari orang sekitar atau bahkan sampai pergi jauh sendirian. Padahal itu cara mereka menenangkan diri. Sebenarnya seberapa penting sih ruang sendiri buat healing seorang perempuan Ustadz? Terima kasih. Silakan, terima kasih. Terima kasih para tapi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Aliza, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingat-ingat kisahnya tentang Maryam alaihassalam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Maryam diantaranya? Maryam itu pernah mengambil ruangnya sendiri, makanan syarqiyah, dia menjauhkan dirinya dari keluarganya, lalu bikin ruangan sendiri untuk dirinya, mihrab, untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan tuh cara healingnya, kalaupun menyendirilah untuk berdua-duaan dengan Allah. Kalau bahasa tasawufnya beruzlah, menyendiri, mengurangi berkomunikasi dengan manusia, lebih banyak tinggal di rumah. Ibu-ibu, ada orang hobinya zaman sekarang di kamar, ndak mau keluar rumah. Perempuan-perempuan hobinya di rumah, tidak senang keluar rumah. Ada loh yang seperti itu. Apakah itu bagus? Tergantung. Kalau di rumahnya pegang Quran, bagus. Tapi kalau dalam rumah tetap pegang HP, sama aja. Sekarang ndak keluar rumah tapi HP-nya di tangan terus sambil live. Bagaimana orang tidak tahu kegiatanmu dalam rumah? Berarti uzlah yang sesungguhnya adalah ketika dia benar-benar berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan beruzlah itu ada syaratnya. Berdua-duaan dengan Allah, menyendiri, healingnya dengan mengambil ruang sendiri, ada syaratnya. Di antara syaratnya ada seorang perempuan bilang begini, ibu ngumpul yuk sama ibu-ibu majelis taklim. Lalu dia mengatakan, aduh kalau ngumpul ke sana gosip mulu kita. Kalau dia merasa kalau saya ikut berkumpul sama teman saya, nanti saya diajakin gosip, maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ini sifat yang tidak baik. Kenapa? Karena menuduh teman-temannya tukang gosip. Tapi kalau dia mengatakan begini, saya ndak ikut kumpul ya, saya takut hadir di sana. Kalau saya hadir di sana, saya ngajakin orang gosip. Ini baru sikap yang baik. Dia tidak menuduh orang lain mengajak dia berdosa, tapi dia menuduh dirinya sendiri. Jangan sampai dia yang ngajakin orang lain berdosa. Karena tidak bagus kalau ada orang mengatakan begini, malas aku kumpul-kumpul sama ibu-ibu itu, gosip melulu, itu sombong namanya. Itu bisa jadi dia merasa lebih suci dibandingkan orang lain. Maka Imam Al-Ghazali melarang orang yang menyendiri dengan niat menghindari dosa yang dilakukan oleh orang lain karena disebabkan bahaya untuk hatinya. Dia merasa dirinya menghindari dosa, lalu dia menuduh orang lain melakukan dosa. Lalu tadi pertanyaannya, cara healingnya perempuan bahkan sampai pergi jauh sendirian. Jawabannya makruh, bisa sampai haram. Tidak boleh perempuan keluar rumah sendirian. Jangankan perempuan, laki-laki saja itu disunnahkan untuk pergi minimal bertiga. Minimal kalau berangkat ada 3 orang dan 1 orangnya menjadi pimpinannya, jadi imamnya. Mesti mengangkat pimpinan dalam perjalanan. Ini laki-laki, apalagi perempuan. Bahkan sampai sekarang mungkin masih ada di beberapa negara yang menerapkan kalau perempuan berangkat itu ditanya mana mahramnya. Di antaranya Saudi Arabia misalnya. Mungkin kalau di mana mahramnya? Oh, kalau rombongan, oh aman, berarti rombongan. Ini ibu-ibu tidak bawa mahram, tapi ibu rombongan. Oh, aman ini. Dan tujuannya adalah tujuan ibadah. Boleh. Ini tujuannya hanya jalan-jalan, berangkat sendirian, ini hukumnya cuma 2. Kalau tidak makruh bisa sampai ke haram. Tapi kalau tujuannya untuk menuntut ilmu, tujuannya untuk bekerja, lalu dia bisa menjamin keamanannya, maka ini masih berbeda pandangan ulama. Yang jelas perempuan jangan sampai berangkat sendirian. Kenapa? Karena bisa berbahaya bagi dirinya. Bisa berbahaya bukan hanya fisiknya tapi fitnahnya. Perempuan itu rawan dengan fitnah. Perempuan itu rawan daripada dijadikan senjata oleh syaitan. Perempuan itu adalah bahan senjatanya syaitan untuk menggoda yang lainnya. Maka subhanallah, kalau bisa dihindari untuk berjalan sendirian karena bisa makruh, bisa
haram. Perempuan mestinya dia adalah makhluk yang dilindungi, makhluk yang ditemani. Maka kalau healingnya untuk menghindari dosa, maka ini healing yang bagus. Dia menyendiri karena ingin fokus beribadah kepada Allah, adalah fokusnya adalah fokus yang bagus. Tapi kalau dia berjalan keluar rumah sendirian, ini berbahaya bagi dirinya. Masya Allah. Tapi aku dapat poin yang bagus juga, Betul. Ustadz. Kalau selain perempuan, laki-laki pun kalau pergi sebenarnya itu lebih baik bertemu Betul. sama teman-temannya minimal bertiga ya. Iya. Supaya jauh-jauh dari hal-hal yang misalnya setan atau Iya. apa gitu ya. Ada saling mengingatkannya. Betul. Betul itu, betul. Tapi perempuan pun kalau misalnya mau pergi keluar itu lebih baik misalnya sama mahram, atau kalau pergi sendiri misalnya kalau buat sekolah, scholarship, atau rombongan. university gitu Ya. nggak apa-apa ya. Kalau misalnya buat kuliah gitu masih Betul, boleh. boleh. Oke, siap-siap. Boleh. Terima kasih. Kalau mau Terima kalau kasih mau banyak. ke toilet ya sendiri aja, ngapain? Tapi sampai ke toilet ada temennya lo biasanya kalau mereka. Aduh. Bantu. Nah, ini aku sekarang mau tanya sama Ustadz nih. Nah, apa benar kalau perempuan yang lagi sedih, lagi banyak pikiran, lagi jenuh, Allah itu nggak nyuruh untuk langsung bersabar atau menangis, tapi malah disuruh untuk makan, minum, bersenang-senang. Baik banget ya Allah. Ya, Masya Allah. Silakan Ustadz. makasih banyak. Jamaah. Yeay. Dalam surah Maryam ayat 26 disebutkan makan minum dan bersukacitalah engkau jikalau engkau melihat seseorang, katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar puasa bicara ya. Siti Maryam itu puasanya tidak berbicara. Untuk Tuhan yang Maha Pengasih, oleh karena itu aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Ini pertanda bagaimana Allah sayangnya. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah turunkan hujan. Kalau Allah makin cinta sama hambanya, Allah datangkan tamu. Tapi ketika Allah makin cinta pada hambanya, Allah datangkan anak perempuan untuknya. Jadi perempuan itu adalah hadiah terindah dari Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Siti Maryam lagi sedih, justru disuruh makan, disuruh minum. Bu kalau stres makan gak? Kenapa? Supaya fisiknya kuat. Berarti ibu banyak stres ya. Pantesan wanita itu 7 kali makan. Sebelum ke pasar makan, pulang pasar makan, masak makanannya, waktu makan, anaknya makan, sisa anaknya, Habis makan suaminya jajan datang. lagi. 7 kali makan. 7 kali jajan Ustaz. Ini bagus. Saya suka kata-kata ibu. Yang penting sehat. Ya. Yang penting sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang alasannya. Tapi ternyata memang itu disuruh makan, disuruh bersenang-senang, disuruh minum, tapi tidak disuruh bersabar dulu supaya ada kekuatan untuk bersabar. Karena sabar itu butuh kekuatan. Nangis itu butuh. Marah-marah itu butuh. Makanya kalau kita ceramah di pengajian banyak ibu-ibu ngunyah. Di sini aja nggak sabar kapan ngunyahnya. Karena masalah tidak ada manusia tidak punya masalah. Cuma cara penyelesaian masalah, sehatkan dulu badan, kuatkan dulu badannya, yakin engkau bisa. Karena kenapa? Ternyata tubuh ini tempatnya roh dan roh akan keluar di saat tubuh itu sudah tidak pantas lagi ditempati. Karena tubuh kita terdiri atas 2, jiwa dan raga. Kalau raganya olahraga, kalau jiwanya pengajian. Makanannya raga nih, tapi makanannya jiwa pengajian tausiah. Selain kita makan-makan ada juga nih Apa tuh? olahraga tetap.
Olahraga. Olahraganya berapa? Jadi kan selain untuk Allah menyuruh untuk makan-makan, minum-minum supaya senang, tapi habis itu kita harus olahraga juga supaya makin lama kita makan mulu tapi lama-lama stres juga. Oh, Kalau terlalu iya. kelihatan, terlalu ini ya, Sebenarnya sih- over gitu ya. Oh iya, tepuk tangan dulu dong. Sebenarnya sih saya mau tanya Ustaz Sam. Yang sekarang ini sudah lagi sibuk nge-gym. Tapi Ustadz dari tadi beliau ini Bara Ustadz nyambung olahraga terus. Dia nyinggung olahraga. Karena kalau nggak salah aku dengar ada salah satu syekh yang bilang olahraga dan punya six pack aja itu sunnah loh. Masya Allah. Betul ya, Ustadz? Nabi itu rata dadanya sama Betul. perutnya. Tidak buncit Nabi SAW. Masya Allah. Tapi kalau riwayat mengatakan six pack itu belum ada. Nah, Kami, iya. kami belum menemukan bahwa Nabi itu six pack. Tapi Nabi itu rata dada dengan perutnya. Karena tidak semua orang Ustaz Maulana muter, Ustaz Maulana muter. Ya, nah, muter. kenapa aku bilang six pack? Biasanya orang yang rata dan lemak di sini Yeah. yang nggak ada, kita semua itu punya di sini ada garis-garisnya. Ya. Nah, jadi otomatis kalau di sini lemaknya nggak ada, itu garis-garisnya kelihatan soalnya. Oh Masya Allah. Katanya Ustaz Maulana jadi roti sobek. Saya bukan six Tahan pack, nih. one pack. Tapi gini loh, zaman sekarang ini meningkat angka olahraga, menurun angka alkohol. Jadi anak muda zaman sekarang Ustadz pelariannya itu sudah menurun dari pelarian ke alkohol, malah pelarian healingnya itu ke olahraga. Masya Allah, tepuk tangan dulu ibu-ibu. Makanya- Semoga itu terus menaik. Dalam beberapa bulan ini saya lihat Ustaz Sam, pundaknya udah naik. Berisi. Ininya Nge-gymnya. Wah, Saya nge-gymnya tahu apa? Nyuci. Iya. wah, itu olahraga juga. Iya. Olahraga bantu-bantu rumah tangga. Masya Allah. Nah, sekarang kita masuk di segmen yang seru nih. Segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustadz. Nah, ibu-ibu pasti udah. Ada yang mau sabar nanya, Bu? nih. Yang mau nanya siapa? Perkenalkan diri dulu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahma dari Majelis Taklim Al-Hidayah Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Izin bertanya Ustazah Lisa. Sebagai seorang istri sekaligus ibu, kadang pengen me time keluar rumah untuk healing gitu. Me time, me time. Iya, tapi tiap kali pergi hati itu merasa nggak tenang gitu, kok merasa bersalah gitu. Nah, ninggalin rumah itu gimana ya Ustazah? Biar waktu me time perempuan itu nggak dibayangi rasa bersalah. Masya Tepuk tangan dulu buat Ibu. Assalamualaikum Buat warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak, Ibu. wabarakatuh. Jadi pengen me time keluar rumah tapi nggak tenang. Ya. Rasa bersalah gitu. Karena ninggalin orang rumah. Gimana tuh Bu? Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, izin Ustaz Maulana Ustaz Syam. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Mengkhususkan waktu untuk diri sendiri namanya me time. Tuh 2, 3. Me time. Ya. Me time caranya banyak Bu. Ada yang lagi viral sekarang. Udah siap belum? Jalan-jalan pakai sepatu rodaku kiri kanan ikuti irama lagu. Ada yang begitu. Ada juga yang me time-nya baca buku. Ada juga me time-nya nyalon di masa spa jalan-jalan ke mall. Tapi jangan jadi rojali ya. Rombongan jarang beli, cuma ngeliat-liat doang. Emang salah? Nggak apa-apa sih. Ya kalau nggak punya duit apalagi. Masya Allah. Salah nggak sih dalam Islam? Justru Nabi Muhammad SAW jauh sebelumnya telah mempraktekkan healing, mempraktekkan me time. Sebelum masa kenabiannya, Rasulullah SAW sering menyendiri, menghindari hiruk pikuk kota Mekah. Ingat Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Kalian itu adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ingat, tugas rumah tangga adalah tugas bersama-sama. Bukan hanya terbebani oleh ibu sendiri. Jadi ketika ibu misalnya pengen punya waktu menepi sejenak dari rutinitas sehari-hari, boleh. Justru di sini seorang suami harus tampil menjadi yang terdepan. Seorang suami harus bisa menjadi dokter, harus bisa menjadi biro travel, atau bahkan seorang suami harus bisa jadi tukang ojek.
Kelihatan nih isinya udah merungkut baik, cemberut, bibir bawah ke kanan, bibir atas ke kiri, menyon be. Ketika melihat seorang istri seperti itu, buru-buru kasih helm, bukain pedal motornya, ajak jalan-jalan. Kalau pakai mobil, bukain pintu mobilnya. Cuma hal sederhana. Perempuan tuh nggak perlu dikasih solusi, betul nggak Bu? Udah punya banyak segudang solusi, tapi perempuan dilakukan hal yang kecil itu pun sudah tenang rasa hatinya. Jalan-jalan aja sekitar komplek, beli cilok, beli tahu jeletot, pulangnya beli soto Lamongan, pulang udah seneng insya Allah. Ingat, boleh me time, tapi ketenangan semahal apapun, banyaknya uang sebanyak apapun tidak akan dapat membeli ketenangan. Karena tenang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau usaha healingnya gimana? Gelarin sejadah Ustaz. Masya Allah. Nangis, Masya Allah kan wa malam yasha' lam yakun. Ya Allah, kalau engkau berkehendak maka terjadi. Kalau enggak berkehendak tidak akan terjadi. Jadi begitulah cara menenangkan diri. Ada lagunya nggak? Itu Ada lagunya nggak? Lagunya Yang buat tenang. Dadak bae dah. Satu, dua, Pikir kan gitu. 1, 2, mulai. Helatu. Gitu dah. Kan suaranya bagus. Ada yang itu. Aku tidak minta oleh-oleh. Itu pulangnya jadi nggak harus bawa oleh-oleh katanya. Oh gitu, Masya Allah. Alhamdulillah aku juga bagian dari tim Islam itu Indah. Banyak banget hari ini dapat pelajaran dari guru-guru kita, Masya Allah ya. Ternyata tentang apa? Tentang jadi ini loh cara healingnya seorang wanita. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah di rumah yang baru bergabung bersama kita hari ini, kita masih membahas tema kita yaitu Jadi ini loh cara healingnya seorang wanita. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Wah, saya curiga baru mau nanya lagi saya ya. Boleh dong Ustadz. Boleh dong. Boleh kan? Boleh ya, sekali-kali ya. Nah Ustadz, mau tanya nih. Kadang perempuan kalau lagi lelah, malah sering overthinking. Iya juga sih. Pas mau tidur, sering overthinkingnya tuh pas mau tidur. Oh iya juga. Nah, Terus? ada nggak amalan supaya bisa tidur nyenyak dan batinnya tenang dan bisa dijadiin healing juga? Oh. Silakan Ustadz, terima kasih. Kasih. Ada 4 yang dilakukan oleh wanita supaya Cakep. tidurnya nyenyak, Kirain tidak tahu. overthinking. Mau tahu? Kalau mau tidur berudu. Berudu. Aku halangan, nggak ada urusan wudu aja. Coba kita praktek wudu dulu. Bu, kalau berudu, usahakan tangan kanannya ke kiblat. Supaya meludahnya ke kiri. Karena kita tidak boleh meludah ke kanan dan tidak boleh meludah ke arah kiblat. Jadi paling bagus kiblat. Berarti kita nguduknya gini. Kemudian kita baca ta'awuz dan basmalah, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim pada saat cuci tangan. Kemudian mulut, ya Allah mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kausar. Apa Bu? Mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kausar. Tapi dalam hati, nggak usah ngomongin, ya Allah, nggak usah dalam hati. Kemudian hidung, dalam hati, ya Allah, semoga saya mencium baunya surga. Kalau muka, niat wudu. Jadi niat wudu itu dibaca ketika membasuh muka. Kemudian tangan kanan, ya Allah, semoga tangan kananku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, semoga bukan tangan kiriku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Jadi kalau mau tidur nyenyak, lakukan 4. Yang pertama wudu.
makan berudu dulu baru makan. Siapa yang berudu dulu baru makan tidak akan miskin. Kalau anak saya tuh kalau mau makan, wudu dulu baru makan. Saya tidak bilang cuci tangan, wudu dulu baru makan. Supaya kalau wudu pasti cuci tangan. Kalau cuci tangan belum tentu wudu. Betul tidak? Cuci kaki baru tidur, salah. Berudu dulu baru tidur. Karena kalau berudu pasti cuci kaki. Wudu. Yang kedua baca ayat kursi. Supaya dapat perlindungan. Supaya setan keluar, nggak gangguin. Apalagi 3 surah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca doa, usahakan miringnya ke kanan. Kiblat, taruhlah kiblat. Jadi kita gini. Jadi usahakan arah badan ini ke kiblat dulu. Nah, sekarang masuk lagi nih ke segmen yang seru nih. Ya, curhat. Segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Nah, yang mau curhat siapa nih? Angkat tangan yang mau Ibu-ibu, curhat. ada yang mau curhat? Ini aku lucu banget sama kayak melihat cerminan nenek saya nih, Masya Allah. Oh, kayak neneknya. Berarti ibu dari Afghanistan. Ibu dari Afghanistan, Bu. Gimana Bu bisa ngomong bahasa Afghanistan, Bu? Coba, bisa Ibu? Bisa. 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 Gimana, Bu? Yes, no. Ya, Yes sama no. Itu bukan bahasa Afghanistan. Itu namanya bahasa Inggris. Kalau bahasa Afghanistan sama Cirebon sama Bu. Coba bahasa Cirebonnya. Ojo kiyoki. Yaki. Sampun nakawaten. Oh gitu. tinggal saya aja nggak ngerti. Sama. Kalau yesnya Afghanistan apa? Yes, balai. Bale. Oh, kalau no. No, nah. Oh, Balik kalau kita mah buat ngampar makan bareng-bareng. Makan Bale balik. Makassar itu. Nah, Ibu silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Nama Bu. saya, Agak deketin lagi mic-nya. Nama saya Ibu Marpuah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Di usia 74 tahun ini, kondisi badan saya sudah mulai menurun, terutama mata sebelah kiri sudah tidak berfungsi lagi. Alhamdulillah mata sebelah kanan masih berfungsi tapi belum begitu baik. Sedihnya kalau saya berjalan harus didampingi. Oh. Serangkaian ikhtiar pengobatan sampai saat ini masih saya lakukan, namun hasilnya belum maksimal. Terutama seberapa besar huruf Al-Quran saya belum bisa membacanya. Pertanyaannya, salahkah saya jika saya masih tetap berharap besar pertolongan Allah untuk bisa melihat dan membaca ayat Al-Quran kembali? Sekian Pak Ustadz. Masya Allah. Sebelumnya saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Semoga sehat Jadi Ibu selalu, Marfuah ini insyaallah. usianya udah 74 tahun. 74. Jalan udah masih dipopo, mata sebelah kiri udah nggak bisa lihat dan baca Quran jadi terbata-bata. Kanan bisa tapi sedikit juga. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Bolehkah kita berharap kepada Allah, berharap besar, apalagi tadi Ibu bilang apa iya boleh punya mukjizat gitu? Kalau mukjizat itu dikhususkan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para nabi-nabi sebelumnya. Sementara kita sebagai umatnya berharap rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Salah, nggak salah. Justru mau sama siapa lagi kita akan meminta, betul nggak Bu? Padahal Allah katakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jikalau engkau sakit, maka akulah yang menyembuhkan. Jadi alhamdulillah husnuzon itu perlu, berbaik sangka kepada Allah. Sekarang Allah berikan sakit, insya Allah kelak nanti di akhirat gugur semua dosa-dosanya Ibu Marfuah. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Makanya alhamdulillah mumpung dikasih kesempatan, dipakai matanya sekarang nih masih jeli, baca Al-Quran. Ibu punya Al-Quran? Punya. Suka dibuka? Bukaan B doang.
Dibacanya mah enggak. Mumpung dikasih waktu, dikasih kesehatan, gunakan sebaik mungkin. Insya Allah. Jadi nggak apa-apa, tetap berhusnuzon, tetap berbaik sangka. Karena memang sudah fitrahnya manusia. Pertama diciptakan dalam keadaan lemah. Bocah brojol ada nggak yang langsung minta jajan? Nggak ada, lemah. Kemudian dijadikannya kuat. Usianya Bang Bara. Coba muter. Dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, tapi Allah jadikan lagi lemah. Tuh udah nini, udah aki-aki, ya dikasih oleh Allah tahap-tahapan seperti itu untuk mengingatkan bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semangat Ibu. Alhamdulillah. Ya Ibu umurnya 74, saya kelahiran 74. Tepuk tangan dulu buat anak 74 nih. Ya. Anak 74. Anak 74. Parah banget, parah. Umurnya udah 52. Tapi awet muda Masya Allah. Nah 8 tahun lagi 60. 8 tahun lagi 60, Masya Allah, Insya Allah sehat selalu Ustadz. Semuanya semua yang ada di sini sehat selalu. Dan sedihnya kita sudah di penghujung acara hari ini. Dan sebelum kita menutupi acara hari ini, kita berdoa dulu dan doa akan dipimpin oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu mengingatmu ya Allah. Amin. Untuk selalu mensyukuri nikmatmu ya Allah. Amin. Dan bimbinglah kami untuk selalu menjadi hambamu ya Allah. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ibu. Saya nganterin dulu, katanya harus didampingi ya. Nah di sini Ibu ya. Nah di sini. Mohon maaf Ustadz, mohon maaf. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Syakrin. Kita sudah di penghujung acara kita hari ini. Aku Bara Valentino mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan mengucapkan terima kasih banyak buat jamaah yang ada di rumah dan jamaah yang udah hadir dari Cirebon. Terima kasih banyak ibu-ibu. Jangan lupa nonton terus Islam itu Indah tiap pagi jam 5 di Trans TV. Jamaah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala